Dan ini jika kita ada ego itu berarti ada 2 Tuhan gitu loh, secara ekstrim. Ada 2 Tuhan, yaitu ego kita dan Tuhan itu sendiri dan Allah itu sendiri. Nah, itu Allah nggak mau disekutukan dengan yang namanya ego. Nah, ego yang kuat tentunya akan mempersulit kita untuk mendekat ke Allah. Semakin ego kuat, biasanya orang itu semakin mudah untuk berbuat maksiat atau berbuat tidak baik. Jadi semakin besar ego, semakin jauh dari Allah. Jadi semakin besar ego, semakin sulit untuk mendekat mendekat ke Allah. Jadi gini, semakin banyak dosa, berarti semakin besar ego. Semakin besar ego, semakin jauh dari Allah. Berarti kalau banyak berbuat dosa, bisa nggak mendekat ke Allah? Ya nggak bisa, gitu. Terus gimana kalau masih berbuat dosa, apakah kita nggak bisa mendekat ke Allah? Ya bisa, tapi dengan catatan tobat, kemudian ya belajar untuk menuhankan Allah, hanya Allah, dan meniadakan ego kita. Baik, sudah hadir di sini Pak Saryanto, Pandai Besi, Pak Bu Santi dari Banjarnegara ya Pak ya? Lama nggak ke sini. Santi, Bu Santi ya, dari mana Bu Santi? Deh lupa, Pekanbaru, ya. Alhamdulillah Bu Santi. Gimana murid-murid Bu Santi? Ikut kemah Pramuka? Salam Pramuka. Kemudian Pak Sutanto, waalaikumsalam. Ya, kita membahas masalah, perbuatan dosa ya Bapak Ibu ya. Jadi, kita itu jadinya begini, ya kita nggak usah takut kalau dosa gitu, sudah kalau kita nggak usah takut dosa, yang kita takutkan itu jika kita tidak minta ampun sama Allah. Jadi orang yang takut dosa, itu malah justru termotivasi untuk berbuat dosa. Berani berani dosa itu bukan berarti terus, menyengaja berbuat dosa loh ya. Artinya kita jangan takut gitu loh, kalau kalau nanti aku dosa gimana? Oh ya belum berbuat loh kok ya takut. Takutnya nanti kalau tidak bertobat, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi itu Bapak Ibu, eee, logikanya kalau kita ingin mendekat ke Allah, ya tinggalkan semua, gitu. Artinya meninggalkan tuh begini loh, kesadaran kita ya hanya sadar Allah, sadar perbuatan Allah saat ini dan di sini. Sikap kita ya menerima, syukur, menerima Allah, bersyukur kepada Allah, terus apa, yakin dengan pertolongan Allah, kemudian perbuatan kita ya amanah, sesuai dengan tanda, kita jalankan perintahnya. Itu itu kalau kita, mau mendekat ke Allah itu jalurnya itu gitu, jalurnya adalah jalan yang lurus, baik kesadarannya, sikapnya, maupun perbuatannya. Ya, Bu Ertati dari Palembang, ya malam ini saya ditemani kopi Palembang. Kopi apa Pak Hasim? Kopi 99. Kopi 99 dari Palembang. Sehingga bisa melek sampai pukul 11 kurang 10. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Bu Eni Rohayati, ikut nyimak Pak Pur, silahkan. Pak Budi Sidoarjo. Wah,
Bu Ertati tahu juga ya kopi 99? Oke. Ya, Bapak dan Ibu, eee, belajar DN, belajar sadar Allah, itu ya kadangkala kita itu berbuat dosa, gitu loh. Tapi alhamdulillah dengan sadar Allah ini cepet sadarnya, cepet insapnya gitu loh. Jadi nggak terus berlarut-larut gitu. Jadi dan sekali lagi cepet-cepet bertobat gitu agar kita itu bisa langsung bisa mendekat lagi ke Allah. Nah, eee, pengalaman saya, kalau habis berbuat dosa itu memang untuk diajak ke Allah itu memang berat, ya, berat. Jadi saya tidak mendekat dulu ke Allah, saya tobat dulu, saya istighfar, kemudian saya percaya, saya yakin saya diampuni, setelah itu saya baru naik ke Allah, saya baru meluncur ke Allah, ya. Baik, Pak Awang, katanya ada kumpul-kumpul nih di tempat Pak Kasum, ya semoga pengajiannya lancar, katanya juga besok Minggu ada acara ini ya, apa namanya, dengan ibu-ibu ya, DNSA ibu-ibu. Wah ini mantap, biasanya bapak-bapak, ini ibu-ibu ya. Kemudian siapa lagi nih? Oh iya, Pak Azilan, sambung rasa, semoga bahagia zahir batin. Alhamdulillah Tuan Azilan, semoga di Malaysia demikian juga, selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, eee, seringkali kita itu kalau sudah berbuat dosa itu tidak percaya kalau diampuni Allah. Nah, ini yang akan mengganggu perjalanan kita. Selama kita tidak yakin kalau kita diampuni Allah, maka kita akan kesulitan untuk menuju kepada Allah, gitu loh. Karena kita sendiri nggak yakin kalau kita diampuni, padahal Allah sudah mengampuni. Maka penting juga kita berhusnuzon kepada Allah bahwa dosa kita diampuni gitu, sehingga kita terlepas dari perasaan bersalah, perasaan berdosa. Orang yang terlalu lama merasa bersalah berdosa, dipikir dosanya terus gitu ya, itu mengganggu kejiwaan. Maka ada, orang itu mengalami gangguan jiwa itu karena selalu merasa berdosa. Apa misalnya? Obsesi kompulsi, mengulang-ulang, wudu berulang-ulang. Ya wudu berulang-ulang, takbir berulang-ulang, itu karena merasa bersalah, merasa berdosa, ya, merasa bersalah, merasa berdosa. Nah, itu yang apa namanya, harus dikoreksi dari diri kita. Dan kita itu merasa menjadi lebih baik kalau kita itu mengingat-ingat dosa dan itu berulang-ulang. Sebenarnya itu enggak baik. Ya mengingat dosa itu baik, tapi langsung istighfar dan setelah itu harus segera kita yakin bahwa dosa kita itu diampuni sehingga tidak kepikiran terus gitu ya. Orang yang selalu berpikir dosa maka dia lebih termotivasi untuk berbuat dosa. Kan aneh ya. Ingat dosa malah termotivasi berbuat dosa. Karena apa? Karena kita memikirkan dosa, jadi perbuatan kita malah berbuat dosa lagi. Maka kita harus yakin bahwa ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa apapun yang pernah kita perbuat. Ya, baik. Nah itu Bapak Ibu, Pak Ayahman, alhamdulillah dari Salam. Bagaimana kabar Pak Ayahman? Semoga saya
segera diberi kesempatan oleh Allah untuk ke Kuala Lumpur. Wah, terima kasih, ini ada teman baik hati ini, jeruk anget. Iya, ini Kang Darman sama Pak Hasim. Ya, beliau ada di belakang saya, di depan saya. Wah, ini jahe, jahe kencur. Ya, baik. Pak Irman Bahri dari Palembang juga. Ya, Bapak Irman, Pak Ayahman, eh, dan kawan-kawan semua, eh, ya kita bukan meringankan masalah perbuatan dosa, enggak meringankan. Eh, kita harus lebih dewasa lagi. Kenapa kita itu diperjalankan Allah untuk berbuat dosa? Ini harus diambil hikmahnya. Karena sudah terjadi gitu loh ya. Kalau belum terjadi jangan dicari-cari. Saya tak berbuat dosa siapa tahu ada pelajaran dari Allah. Ya enggak boleh. Kalau sudah terlanjur kita bicara dosa itu berarti kita bicara sesuatu yang sudah dilakukan, ya, sesuatu yang sudah dilakukan. Baik. Amin amin amin, doanya. Segera ke Malaysia. Iya nih Bu Ertati, doanya ya Bu Ertati. Ingin segera amanah satu ini biar cepat selesai gitu loh. Kalau amanah satu ini belum selesai itu ganjel gitu ya. Pokoknya bismillah, mohon doanya dari kawan-kawan Malaysia dan di Indonesia. Ada Pak Bayu, waalaikumsalam, Bu Ayu Muslimah hadir nyimak. Ya, saya tidak menyepelekan berbuat dosa, tapi karena itu sudah terjadi ya harus kita sikapi dengan benar gitu. Bahwa ada satu pertanyaan, kenapa sih Allah memperjalankan saya untuk berbuat dosa? Gitu ya. Pasti ada pelajaran. Dan ternyata kalau kita kupas itu iya betul. Gitu. Ini sudah terjadi. Pernah satu saat saya berbuat dosa dan ke Allah itu jadi susah, jadi sulit, berat. Ini kenapa? Oh ternyata saya diberi pelajaran oleh Allah bahwa maksiat itu atau perbuatan dosa itu akan memperlama atau memperberat kita menuju kepada Allah. Maka jangan berbuat dosa lagi. Insya Allah saya tidak berbuat dosa lagi. Niat ya. Kalau berbuat dosa lagi gimana? Nah, sudah terjadi apa belum? Wah sudah. Ya sudah ya istighfar mohon ampun. Ya Allah ampuni saya bertobat tidak akan berbuat dosa lagi. Tapi jangan diprogram loh ya. Maksudnya saya tak berbuat dosa, nanti tak minta ampun. Wah jangan. Ini sesuatu hal yang kadang-kadang kita, ya, secara khilaf atau bagaimana ya berbuat dosa. Nah kadang-kadang juga kita itu mendapat pelajaran-pelajaran tadi loh lewat dosa. Banyak kok contoh-contoh para waliullah itu lebih dekat ke Allah gara-gara berbuat dosa gitu ya. Kan gitu ya. Ya, waliullah bisa lebih dekat dengan Allah itu karena perbuatan dosanya. Tapi ingat, jangan menyengaja untuk berbuat dosa. Aku tak dosa biar nanti jadi wali. Tidak begitu. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan loh ya. Kita membahas tentang, apakah perbuatan dosa itu akan membuat kita lebih berat menuju kepada Allah. Yang pasti iya. Yang pasti iya, maka jangan menyengaja berbuat dosa. Apakah Pak Pur itu suci? Nggak berbuat dosa? Wah, ya jangan tanya. Dosa saya banyak. Ya nggak perlu saya pamerkan di sini tah. Nah, saya berbuat dosa banyak Bapak Ibu. Ya, ya istighfar. Saya niat tidak mengulang. Niat tidak mengulang. Sungguh-sungguh, tobatan nasuha.
Ya, saya bukan mengentengkan ya, karena saya diajari guru saya itu begini, "Kamu berbuat dosa, kamu mohon ampun, diampuni sama Allah. Kamu berbuat dosa lagi, dan kamu minta ampun, diampuni sama Allah. Dan kamu berbuat dosa lagi, minta ampun, diampuni sama Allah." Gitu terus, sampai kamu nanti mau mati. Kalau sampai kamu berbuat dosa, nyawa sudah tinggal di tenggorokan, dan kamu sudah tidak bisa minta ampun lagi, ya sudah. Eh, kalau masih nyawa masih ada dan tidak, artinya kita masih bersenyawa, maksudnya ruh, jasad, jiwa masih bersatu, mohon ampun masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berdoa dosa, mohon ampun, diampuni Allah. Tapi Bapak Ibu, catatan pengalaman juga, orang yang sudah berbuat dosa, kadang-kadang kalau Allah itu sudah tidak mau mengampuni gitu, "Ah, aku ane nggak akan saya ampuni," gitu. Kita mau istighfar aja berat rasanya. Kita mau istighfar, mohon ampun sama Allah, itu berat sekali, berat sekali. Sehingga kita tidak minta ampun, atau kita menunda mohon ampun sama Allah. "Ah, aku tunda ah, nanti biar kalau besok aja sekalian." Akumulasi. Itu karena Allah sudah sangat benci dengan kita, sehingga tidak digerakkan untuk mohon ampun sama Allah, sehingga Allah tidak mengampuni. Wah, apa ini nggak medeni gitu, medeni itu bahasa Indonesia itu menakutkan itu loh, horor gitu loh, kalau kita tuh sudah dibenci Allah itu horor. Mau minta ampun aja rasanya berat sekali. "Ah, sekalian rusak sajalah saya lah." Nah, gitu. Jadi, wah ini sudah nanggung nih, sudahlah sekalian rusak aja sekalian saya. Nah, itu sudah memang Allah marah sama dia, Allah sudah sangat benci dengan dia, Allah sudah menyesatkan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah Bapak Ibu. Tapi kalau kita itu masih diberi kemampuan untuk istighfar ya, diberi kemampuan untuk mohon ampun kepada Allah, insya Allah, Allah masih sayang sama kita. Allah masih sayang sama kita, masih apa ya, kita jadi hambanya itu masih disayang-sayang lah. Walaupun kurang ajar itu masih disayang gitu. Tandanya apa? Setelah kita berbuat tidak baik itu kita langsung, dibuat oleh Allah untuk sadar dan mohon ampun. Dan mohon ampun. Nah ini, eee, Bapak Ibu, sesuatu hal yang, eee, akan banyak membantu kita untuk menuju kepada Allah. Sebab orang mendekat ke Allah ya, kita ini kan ya orang biasa yang ingin belajar dekat dengan Allah, ya. Orang biasa yang ingin dekat belajar dengan Allah. Tentunya ya orang biasa itu ya ya belum sempurna-sempurna amat gitu loh, ya sok kadang dosa bareng, berbuat dosa juga. Dikit napas tapi kok buat berdosa ya. Ya istighfar gitu loh, mohon ampun kepada Allah, ya Allah, terus begitu prosesnya begitu. Sehingga nanti Allah itu membuat kita jadi baik. Siapa sih Bapak Ibu yang bisa menjamin seseorang itu untuk tidak berbuat dosa? Ayo, ada nggak yang menjamin? Misalnya nih hari ini, malam ini, ada nggak yang bisa menjamin besok kita tidak maksiat? Ada nggak yang menjamin besok itu kita tidak berbuat dosa? Apakah diri kita bisa menjamin? Ya, belum tentu. Atau memang tidak tentu. Kita nggak bisa menjamin, makanya ya sudahlah saat ini yang penting aku sudah istighfar, besok nggak tahu, besok saya niat tidak berbuat dosa, wis gitu aja. Jangan sampai terbayang-bayangi dengan berbuat dosa, takut dosa, itu malah membuat jiwa kita terganggu nantinya, ya. Bapak Ibu,
Saya bacakan komen dari Pak Bayu Utomo, "Kalau sering sholat tobat tapi mengulang lagi, kadang ada rasa malu mau sholat tobat lagi, takut memperkenan Allah." Ah, itu salah satunya. Pokoknya kita nggak mau sholat tobat lagi, ya sudah, ya. Siapa yang apakah Allah merasa dipermainkan? Enggak. Allah menyebutkan sebelum itu nyawa atau roh itu ini ketarik sampai di tenggorokan, kita berobat tetap diterima, Pak. Diulang lagi kedua ya tetap diterima, gitu loh. Nggak mempermainkan Allah, gitu loh. Siapa yang mempermainkan Allah? Wong saya tobatan nasuha, besok saya nggak mengulang lagi ya Allah, niat ya Allah, gitu. Kalau mempermainkan Allah tuh gini, "Ya Allah ampuni saya ya Allah, besok saya tak maksiat lagi." Nah, dan besok minta ampun lagi, ya itu namanya mempermainkan Allah. Itu ya, Pak Bayu. Ini Bu tadi, iya Pak Pur, ada kekhawatiran bahwa apakah beberapa perbuatanku termasuk sifat munafik, artinya dengan mohon ampun Allah kita bisa terima. Walah Bu, Allah itu tahu kita itu bukan munafik, kalau munafik itu kan gini Bu, mulutnya ini gini loh Bu, "Ya Allah, ampuni saya ya Allah." Tapi dalam hati, "Ah, besok berbuat lagi ah." Itu munafik. Itu nggak boleh, itu namanya mempermainkan Allah. "Ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya nggak akan berbuat lagi." Itu dalam hati juga berniat tidak akan berbuat lagi gitu, gitu. Misalnya besok kok perbuatan itu muncul, ya ndak apa-apa, ya istighfar lagi gitu loh, tapi jangan ada niat bahwa besok akan mengulang gitu. Paham ya Bapak Ibu? Baik, Ibu Mila, ya Ibu Mila ini ahli kaligrafi ya. Ikut nyimak dari Bekasi Pak Pur, izin tanya bagaimana caranya bertobat dan tidak berputus asa dari ampunan Allah? Terima kasih. Pakai cara apa ya? Caranya ya istighfar toh. Allah itu kan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, ya kan? Ya sudah istighfar, "Ya Allah ampuni saya ya Allah, saya tidak berniat untuk mengulang lagi ya Allah, saya tidak akan mengulang lagi ya Allah, mohon tuntunanmu ya Allah." Udah selesai. Nah, adakah cukup sekedar mengucap astagfirullah? Iya, dalam hati niatkan tidak akan mengulang. Niatkan mohon ampun betul-betul dengan kesadaran. Nah, itu ya Pak Yahman. Patrap suluk, siapa nih pakai kata-kata patrap ini? Assalamualaikum, izin tanya Pak Pur, apakah benar Tiga Napas ini gurunya dari Banyuwangi? Matur nuwun. Siapa Pak Banyuwangi Pak? Mbah Bejo? Ada Mbah Bejo ngajarin zikir nafas? Gitu loh. Guru saya ya ada dari Banyuwangi, Pak Haji Slamet Utomo, ada juga guru saya dari Abu Sangkan, ada juga guru saya yang ngajari saya zikir nafas secara teknis, yaitu Ustadz, Muhammad Muin dari Martapura. Kok dari Martapura? Beliau keturunan dari Banjarmasin, masih famili dengan Guru IJ. Maka, sanadnya itu nyambung dari Ustadz Muhammad, nyambung ke Guru Sarwani nyambung ke Banjarmasin sampai Datuk Kelampean. Baik, berarti rasa malu itu dari setan. Maksudnya gimana? Wah, iya, gitu loh. Kalau mau berbuat baik kok malu itu dari setan. Tapi kalau malu malu berbuat maksiat itu bukan dari setan. Tapi kalau berbuat baik kok malu itu berarti dari setan. Ya, tipu daya setan biar kita tidak bertobat. Itu Pak Bayu nggih. Nah, ini ada Pak Slamet. Assalamualaikum Pak Setio, semoga Allah amin amin menurut saya. Amin. Semoga Pak Slamet ya. Ibu Santi, apa ketika kondisi malas istighfar itu termasuk istidrat? Betul sekali. Malas istighfar bukan berarti ini loh ya,
Karena memang berbuat dosa loh ya. Jadi kalau istighfar itu ya kalau Rasulullah mencontohkan ya 100 sekali istighfar. Bagaimana Pak kalau 1000? Overdosis. Dengan banyak istighfar itu, nanti kelingan dosa terus marah nyambut gawe, nangis kelingan dosa. Ya makanya kayak, renungan-renungan malam, kemudian apa, eee, yang katanya itu spiritual question, tapi membangkitkan rasa bersalah dengan orang tua di waktu kecil, itu mengganggu kejiwaan itu, kan sampai nangis-nangis ya. Ya, Pak Slamet Slamet dari Jawa Timur, salam juga Pak Slamet. Bu Ertati, subhanallah subhanallah, masyaallah, guru sekumpul dan lainnya sering muncul di notif YouTube-ku. Iya Bu Ertati, jadi guru saya itu termasuk satu keturunan dengan guru Zaini Gani atau guru sekumpul atau guru Ijai. Kang Darman, ya, alhamdulillah Kang Darman, terima kasih nih Kang Darman jeruknya. Ini jeruk apa jahe, apa kunir, jeruk jahe kencur, wah mantap Kang Darman. Langsung nggak batuk, wah berkah Allah ya. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Malam Minggu sudah jam 11.12 ini. Tumben saya live-nya lama ya, sampai setengah jam. Bapak Ibu mungkin sudah ngantuk ya, monggo istirahat dulu. Terima kasih sudah, apa namanya, eee, menemani saya untuk live streaming pada malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Demikian, kami aturkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.